Hari ini kita akan pelajari luas daerah di bawah kurva normal. Dimatikan dulu nada mic-nya, itu dimatikan dulu ya semua. Ya, ini luas daerah di bawah kurva normal. Data yang kita bicarakan adalah data kontinu. Data kontinu. Kalau data diskrit tidak bisa digambar dalam bentuk kurva normal atau yang mulus. Ya, ini gambar kurva normal. Cirinya seperti lonceng yang terbalik, atau kalau di bawah-bawah seperti mirip dengan Kaswami. Hanya kalau Kaswami dia lurus pinggir-pinggirnya. Kalau ini kurva, ada garis yang di bawah ini, yang ini garis lurus, jauh ke kiri dan jauh ke kanan. Kemudian ada kurva, ini kurvanya, yang ini. Garis ini yang lengkung, terus ke sana, ya ke kanan. Ke kanan ini tidak akan pernah menyentuh garis yang bawah ini, atau yang sumbu X ini. Kemudian ke kiri juga begitu. Ke kiri tidak akan pernah, sejauh manapun, tidak akan pernah menyentuh garis sumbu X-nya. Ya. Ini dari data yang normal, kurva yang menggambarkan data yang normal atau seimbang kiri dan kanan. Ya, seimbang kiri dan kanan. Yang ini, yang seperti U ini, yang ini mu, ini rata-rata data. Ya, kemudian yang ini varian atau variasinya. Jadi data kalau yang normal itu di kiri rata-rata sama dengan di kanan rata-rata, dengan penumpukan pada hampir pada rata-rata. Jadi banyaknya data yang dekat atau sekitar rata-rata, ya, menumpuk di bagian rata-rata itu. Ya, di sekitar rata-rata dan menumpuk datanya. Semakin ke kanan semakin sedikit, semakin ke kiri semakin sedikit. Misalnya data hasil belajar misalnya menggunakan skor 0 sampai 10 misalnya. Ya, kalau rata-ratanya 5, ya. Kalau rata-ratanya 5, maka data di sekitar 5 itu yang banyak. Di kiri 5 banyak. Di kiri 5 misalnya 10, di kiri 5 ada 10 orang, ya. Maka kiri kanannya seimbang, ada 10 orang, di kirinya 5, ada 10 orang di kirinya, di kanannya 5. Kemudian data yang paling banyak itu misalnya 4, 4,5, kemudian 6, 5,5, kemudian data angka 7, nilai 7 misalnya, itu lebih sedikit dibandingkan itu. 8 lebih sedikit lagi, 9 lebih sedikit lagi. Kemudian juga 4 tadi mendekati ke 5 banyak, kemudian 3 sedikit, kemudian 2 lebih sedikit lagi, 1 lebih sedikit, 0 dan sedikit juga yang nolnya. Jadi dia seimbang kalau digambar, menghasilkan gambaran seperti ini. Nah, ini namanya kurva normal. Dalam statistik inferensial, ya, kurva yang seperti ini dibicarakan. Masih ada kurva yang lain, ada yang bukan kurva normal. Tapi hari ini yang kita bicarakan adalah kurva normal. Dan bagaimana nilainya? Nilainya adalah ini, jadi secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan nilainya ini atau luasnya ini 1,
ya. Ini probabilitas. Ya, lalu kita sudah bicara tentang peluang atau probabilitas. Probabilitas itu paling banyak 1, paling tinggi nilainya 1, dan paling rendah nilainya 0. Ya, paling sedikit 0, paling banyak 1. Nah, keseluruhan luasnya daerah di bawah kurva ini, keseluruhannya ini, ya, sampai ke kanan juga sampai ke kiri. Satu ya, 1. Jadi kalau garis yang paling tengah ini yang pada rata-rata ini, kalau dipotong di sini, ke kirinya 0,5, ke kanan juga 0,5. Ya, luasnya 0,5 ke kiri dan 0,5 juga luasnya yang di sebelah kanan. Ya, kita menggunakan nilai probabilitas ini untuk menghitung data atau melakukan analisis data yang dianalisis secara inferensial. Ya, perhatikan ini, kalau yang ini ada hubungannya, yang kita bicarakan hari ini kita bicarakan tabel Z. Ya, jadi kita baca tabel dulu ya. Ya, tabel Z. Tabel Z. Ini namanya tabel Z. Ada juga tabel distribusi T, tabel T namanya. Ini tabel Z. Jadi kalau tabel Z berarti kita menggunakan uji Z. Kalau kita menggunakan tabel T berarti pengujian menggunakan pengujian T. Ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu yang ini ya. Transformasi normal baku atau transformasi data ke dalam normal baku. Yang Z itu sebenarnya yang data normal baku ya, atau data normal yang sudah dibakukan. Jadi kalau ada data kasar bisa ditransformasi dulu ke data normal baku ya, supaya bisa dihitung. Ya, misalnya saya kasih contoh ya. Contohnya begini. Ya, ada data yang terdistribusi normal, suatu data terdistribusi atau berdistribusi normal dengan rata-rata, yang ini rata-rata yang ini ya. Rata-rata. Rata-ratanya 80. Kemudian dan variannya atau keragamannya varian ya, variannya sama dengan 5. Berapakah probabilitas bahwa X berada antara 75 dan 90.
Jadi mau ditentukan probabilitas bahwa X itu sebuah data itu ya yang rata-ratanya di antara kumpulan data itu berada di antara 75 dan 90. Ya. Ntar sebelum kita masuk ke sini, coba kita melakukan perubahan atau transformasi data dulu ya. Ya. Misalnya ada data 4, 6, 5, 7, 7. Ini bisa kita hitung rata-ratanya. 7 tambah 7, ini 10. Kita ambil data yang gampang dihitung ya. Ini 10, kemudian ini 5, kemudian 5 di sini, 5 juga. Ya. Rata-ratanya, rata-rata data ini sama dengan seperti yang sudah dipelajari di statistik yang deskriptif. Ini 4 ditambah 6 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 kurang 1 tambah 5 dibagi 6. Ya, ini kalau kita hitung sama dengan 4 tambah 6, 10, 30 per 6. 30 per 6 sama dengan 5. Rata-ratanya 30 per 6 sama dengan 5. Ya, kemudian untuk transformasi data kita butuh juga varian. Ya, kita butuh varian. Saya berharap masih diingat rumusnya mencari varian. Ya. Rumus tadi kita pakai yang ini. Masih ingat rumusnya varian? Bagaimana rumusnya? Coba diingat dulu bagaimana rumusnya mencari varian yang sudah pernah dipelajari pada statistik deskriptif yang lalu. Masih ingat atau tidak? Sudah lupa? Mana akar ini?
keluar dari sini. Kita pakai ya varian yang tadi, yang ini tadi ya, sama dengan ya ini, mudah-mudahan Mas bisa ingat rumus yang ini. Akar dari per N kemudian dikali dengan sigma, ini sigma atau penjumlahan dari X XI, ini I ya, XI dikurangi rata-rata tadi. Ya. Pangkat 2. Bisa terbaca? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke. Misalnya kita punya data tadi, apa tadi coba diulangi tadi datanya, mana ya? Oh, ini 4655 ya. 4655. Maka variannya adalah akar dari banyak data tadi berapa? 6 ya? Per 6 ya, dikali kurung ini ya. X1-nya berapa? 4 dikurangi berapa tadi? Rata-ratanya berapa tadi? Kurangi rata-ratanya 5 ya. 5 rata-ratanya. Dikurangi 5. Kurangi 5 pangkat 2. Ini dikasih kurung double di sini. Ditambah 6 dikurangi 5. Bilangan yang kedua ya. 6 dikurangi 5 pangkat 2 ditambah 5 kurang 5 pangkat 2 ditambah 5 kurang 5 pangkat 2 sampai habis bilangannya. Ya. Tambah, nanti tulis sendiri ya. Tambah, saya tulis yang terakhirnya saja. Yang ini. 5 kurang 5 kan 0 itu ya. 5 kurang, ini seperti kita baru belajar menulis ini. 5 pangkat 2. Pangkat 2. Ini sama dengan akar dari 1/6 kali, nah ini 4 kurang 5 pangkat 2 berapa? 4 kurang 5 kan min 1 ya. Ini min 1 pangkat 2. 1 itu ya. Ditambah 1, 6 kurang 5 1 pangkat 2. Ditambah 0, 5 kurang 5 0 ya. Ditambah ya ini ada 4 nolnya. Oke, jadi juga ini dikurung. Ini juga ada kurung di sini ya.
Set. Ini sama dengan akar pangkat 2 dari, nah ini, min 1 pangkat 2 kan 1, tambah 1 pangkat 2 juga 1, berarti 2/6. Ya. 2/6. Akar pangkat 2 dari 2/6. Berapa itu? Coba dihitung. Nol koma 58. Ini 0,58. Ya, yang mau catat silakan catat secepatnya. Setelah ini akan saya hapus. Sudah ya? Sudah, Pak. Siapa? Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Oke, kita lanjut ke bagaimana mentransformasikannya ke normal baku. Ya, tadi berapa tadi ini? 0,58 ya? 0,58, Pak. 0,58 ya, itu yang kita pakai 577. Nah, seterusnya. Ya, kita jadi ini X1, ini X2, yang ini X1 4, X2-nya 6, X3-nya 5. Seterusnya X4 apa namanya? X4, X5, X6. Kita transformasi ya, hasil transformasi masih data normal baku. Ya. Untuk X1 sama dengan 4, maka Z-nya, kita kasih Z1 juga. Z1 sama dengan, pakai rumus yang sana, X dikurangi rata-rata dibagi dengan varian. Berarti 4, kita kasih kurang saja. 4 dikurangi rata-ratanya 5 dibagi dengan 0,58. Ya, 4 kurang 5 min 1. Ya, sama dengan, ini tidak bagus ini kalau menulis sama dengan terus begini. Yang paling bagus diturunkan ke bawah. Ya. Sama dengan min 1 dibagi dengan 0,58.
Coba dihitung berapa itu? Sama dengan 1,72 Pak. min 1. Min 1,72. ya, 7. Iya, min 1,72. Min 1,72. Ya. Min 1,72. Kemudian untuk Z2 misalnya, untuk X2 ya, data yang kedua sama dengan berapa itu? 6 ya, 6. Z2, Z2-nya sama dengan 6 dikurangi 5 dibagi dengan 0,58. Ya. 6 kurang 5 sama dengan 1, maka hasilnya sudah pasti 1,72 ya. Kalau yang di atas kan min 1 dibagi 0,58. Yang ini 1 dibagi 0,58. Maka pasti Iya, 1,72. Ya, kemudian yang Z untuk X3 ini sama dengan X4 ini ya. Sama X4 sama dengan X5 sama dengan X6 sama dengan 5. Kan sama ya datanya ya. Ya, maka data hasil transformasinya sama dengan 5 dikurangi 5 dibagi 0,58. ya, dibagi 0,58. Hasilnya adalah 0 Pak. sama dengan 0 Pak. 0. 0 bagi iya Pak. Ya. 0 Bagi ini adalah 0,58 sama dengan 0. Sama dengan 0. 0 Ya. Pak. Ya. Lalu bagaimana nilainya pada tabel tadi, tabel Z? Kita sudah dapat ini ya. Kita sudah dapat Z1 min 1,72. Ingat min 1,72. Yang Z2 dulu. Yang 1,72. Kelihatan? Ya, ini 1,72 yang 6 tadi ya. Ini 1,72. Perhatikan di sebelah kiri ini 1,7 ya. Ini. Iya Pak. Ini 1,7. Kemudian tadi 72 di sini ya. Iya Pak. Di sini lihat di sini 0,02. Yang ini. Dapatnya yang ini. Ya, jadi ya probabilitasnya 0,0427. Ya. 0,0427. Kalau yang 0 tadi ini, yang 0,00 yang ini nilainya. 0,5. Ya. Luas daerah di bawah kurva yang dikuasainya sebesar 0,5. Ya, kalau Z-nya 0. Kalau 1,72 luas daerah di bawah kurva yang dikuasainya adalah 0,0427. Tolong diingat yang ini ya. Tadi ada min 1,72 ya.
Ya, ini di tabel kita, ya, di tabel Spotlight. Di tabel tidak mencantumkan tidak ada min 1,7 ya. Yang ada hanya 1,72. Jadi kalau yang bilangan negatif dihitung menggunakan pengurangan 1 tadi ya. Perhatikan pada gambar yang ini. Kelihatan? Jadi kalau ini tadi 0,5 di sini ya. 0,5 itu di sini yang apa yang 0 tadi itu ya, yang Z sama dengan 0 di sini. Ya. Rata-ratanya tadi 5 ya, rata-ratanya 5, kemudian Z-nya 0, maka rata-rata sama dengan di sini kalau ditempatkan sama dengan ini. Ini Z sama dengan 0. Ini Z-nya. Kemudian di sini Z sama dengan 1. Z sama dengan min 1 di sini. Z min 1. Atau kita ambil yang 0,72 tadi. 1,72. Ini min 1,72. Yang ini. Nah, yang tadi itu yang nilai di dalam tabel tadi itu di sini. Ya, jadi nilainya atau luas di bawah kurva tadi yang ada pada tabel tadi itu yang ini. Berapa tadi nilainya itu? Nah. Tadi pada tabel nilainya yang 1,72 0,0427 Pak. Ya. 0,0427. Ya. Ya 0,0427 itu yang ini. Luas yang ini yang saya arsir ini. Ya, jadi dari garis ini, dari garis yang ini, luasnya ke kanan. Ya, 0,0427. Itu untuk Z 1,72. Nah, kalau untuk Z min 1,72, dicerminkan yang ini. Dicerminkan jaraknya ini ke sini juga. Dicerminkan. Maka dia dari sini, garisnya dia dari sini, untuk wilayahnya. Dari sini, ya, dari sini ke kanan. Yang ini. Ke kanan sampai sejauh-jauhnya. Yang tadi juga sampai sejauh-jauhnya ke kanan. Yang ini juga sampai sejauh-jauhnya ke kanan. Yang ini. Ini keseluruhan ini. Wilayahnya atau probabilitas dari min 1,72. Berapa luasnya? Pada tabel tidak ada tadi.
Ya, berapa luasnya? Luasnya adalah, ini kan keseluruhan 1 luasnya tadi saya sudah jelaskan. Keseluruhan ini luasnya. Nah, karena min 1,72 itu dari sini ke kanan, ya, maka luasnya min 1,72 itu untuk Z min 1,72, 1 dikurangi luasnya yang ini. Dikurangi luasnya yang tidak diarsir ini. Ya. 1 dikurangi luasnya yang ini. Berapa luasnya yang ini? Luasnya yang ini ya di sebelah kiri min 1,72 sama dengan luas dari 1,72 yang positif 1,72. Yang ini. Luasnya yang ini sama dengan luas yang ini. Dia simetris. Tadi luasnya 0, berapa tadi yang 1,72 itu? 0,042 Pak. 0,0427. 7. Ya, 0,0427. Kita keluar dulu dari sini. Atau di sini saya tulis. Ya, Z ya, sama dengan, Pak, tulisannya bisa dikasih warna merah, Pak, soalnya tidak terlalu kentara. bentar, saya cari dulu ya. Ya, Pak. Oh ya, oke. Z sama dengan, yang tadi masih bisa dibaca ya, sama dengan Bisa, Pak. min 1,72 ya. Probabilitas atau luas di bawah kurvanya atau luasnya ya, P probabilitas Z PZ-nya sama dengan 1 dikurangi 0, mungkin pakai teks bisa ya. Oh, pakai teks bisa. Untuk Z sama dengan, bisa terbaca sama dengan min 1,72 luas daerah di bawah kurva sama dengan 1 dikurangi 0, 0,0 berapa tadi? 427. 27, Pak. Ya. Sama dengan berapa itu? 1 dikurangi 0,0427. 0,9573, Pak. 0,9573. Ya, jadi dia lebih luas dibandingkan yang Z sama dengan 1,72 karena memang dia dari gambarnya saja ini ya, dari gambarnya ini sudah kelihatan. Yang ini, yang min 1,72 dari sini, ya. Dari sini, ya. Sedangkan yang 1,72 hanya dari sini, ke kanan, ya. Kanan. Jadi dia lebih luas. Nah, cara menulisnya begini. Jadi kalau probabilitas untuk yang tadi P ya,
untuk probabilitas X sama dengan 6 ya, itu sama dengan probabilitas Z lebih dari, ini ada garisnya di bawah, atau sama dengan ya, lebih dari atau sama dengan min 1,72. Kalau dicatat di kertas ini sama dengannya bukan sama dengan, tapi di garis di bawahnya ini ya, di bawahnya ini. Ya, itu sama dengan 1 dikurangi 0,0427 sama dengan 0,9573. Cara tulisnya begini. Nah, kalau yang X sama dengan 4 tadi, probabilitas X sama dengan 4, itu sama dengan probabilitas Z lebih dari atau sama dengan 1,72. Sama dengan 0,0427. Nah, bagaimana kalau probabilitas antara ini ya, antara Z min 1,72 dengan 1,72. Nanti dalam analisis juga dibutuhkan. Probabilitas min 1,72 dengan Z 1,72. Ini yang tepat, ada garisnya di bawah ini. Antara min 1,72 dengan 1,72. Ya, ini sama dengan probabilitas Z lebih dari, tambah saja sama dengannya ya, supaya tidak salah-salah, min 1,72 dikurangi probabilitas Z lima 1,72. Sama dengan yang ini nanti diisi sendiri ya. Itu Z lebih dari atau sama dengan itu mestinya. Supaya karena double jadinya. Ini sama dengan 0,9573 dikurangi 0,0427. Ya. Sama dengan, tinggal dihitung yang sana, 0,9573 dikurangi 9 0,9125.
0,9146. Ya, 0,9416. Jadi luas daerah ya antara Z min 1 min 1,72 dengan Z sama dengan 1,72 adalah 0,9146 yang ini. Selisih luas dari sini ke kanan seterusnya dengan luas dari sini ya, yang ini perhatikan kursornya dari sini ke kanan. Kursornya bisa diganti dah ini. Oke, ini saja yang bisa kelihatan. Jadi luas dari ini ya, luas dari sini ke kanan dikurangi dengan luas yang dari sini ke kanan, itulah luas yang ini, yang tengah ini. Luas yang tengah ini itu menunjukkan luas Z sama dengan min 1,72 sampai 1,72. Jadi probabilitas bilangan atau probabilitas seseorang akan mendapat nilai antara 5 dan 6 ini 0,9146 itu interpretasinya. Nanti kita kembali pada soal yang tadi. Sudah dicatat yang ini? Sudah, Pak. Kalau sudah saya close yang ini. Sudah, Pak. Oke. Ya, data distribusi normal rata-ratanya 80, variannya 5. Berapakah probabilitas ini? Probabilitas ya, salah ketik saja. Bahwa X ya berada antara 75 dan 90. Sama dengan tadi nih. Antara 4 dengan 6. Antara 4 dengan 6. Jadi yang ini yang diketahui adalah rata-rata dengan variannya. Yang dicari adalah probabilitas bahwa suatu bilangan berada pada antara 80 dan 75 dan 75 dan 90. Ya, misalnya nilai mahasiswa, berapa kemungkinannya untuk seseorang itu memperoleh nilai antara 75 dan 90 kalau rata-ratanya 80 dengan varian 5. Ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah mencari dulu nilai X-nya. Ini perhatikan ini 75 dengan 90. Jadi ini X1-nya 75. Kita tentukan X1-nya ini 75, X2-nya 90. Ya. Kemudian kita transformasikan ke normal baku. Untuk X sama dengan 75
maka Z-nya, Z, ambil saja X1 di sini, supaya bisa dibedakan. X1 ini Z1 sama dengan 75 dikurangi rata-ratanya 80 dibagi dengan 5. Coba dihitung ini berapa nih? 75 kurang 80 berapa itu? Min 1, Pak. Karena kan 75 kurang 80 min 5. Dibagi 5 kan min 1. Iya, min 1. Kemudian X2-nya, X2 sama dengan 90. Maka Z2-nya sama dengan 90 dikurangi, ini harus dikurung karena kita menulisnya bukan kita pakai tanda pembagi yang miring, dikurangi 80 bagi 5. Berapa Z-nya? Dua, Pak. Ya, Z sama dengan 2. Ya, Z sama dengan 2. Dengan demikian, maka probabilitas ya soal ini ya, probabilitas bahwa X berada pada antara 75 dengan 90 bisa ditulis begini. 75 kurang dari X, ini kan antara ini ya, kurang dari 90. Jadi antara 75 dan 90. Saya tulis ulang dulu ya. Probabilitas bahwa X berada di antara 75 dan 90 adalah P. Ini sama dengan probabilitas ya, probabilitas tadi min 1 dengan 2 ya. Iya, Pak. Min 1 kemudian Z kurang dari 2 ini bisa ditulis seperti ini. Probabilitas 75 X berada antara 75 dan 90 sama saja dengan probabilitas adalah probabilitas Z antara min 1 dan 2. Ya, min 1 dan 2. Ya, cara menghitungnya bagaimana untuk mencarinya? Kita cari dulu P min 1. Ya. P Z lebih dari min 1, lebih dari min 1. Atau supaya tidak terbalik matanya, min 1 kurang dari Z. Ya, ini sama dengan ya untuk min 1 dilihat di tabel. P sama dengan 1 berarti 1 itu berarti ini dapatnya. Kelihatan? Z sama dengan 1 itu 1,00 0,1587. Ya. 0,1587. Ini tadi. 0,1587.
Untuk 1 itu ya. Sama dengan, Iya, Pak. jadi 1 dikurangi, kan tadi yang 0. kita lihat itu yang bukan P-1 ya, tapi bukan min 1 Z-nya ya, tapi 1 ya. Iya, Dikurangi Pak. P Z sama dengan 1. Ya, atau lebih dari atau sama dengan 1. Ini tepatnya begini nih. Lebih dari atau sama dengan 1. Nanti tanda samanya nanti tulis sendiri. Ini sama dengan, ini sama dengan 1 dikurangi, berapa tadi? 0,1587. 0,1587. Sama dengan berapa itu? 1 kurangi 0,1587. 0,8413. 0,8413, Pak. 8413. 0,8413. Itu untuk PZ min 1. Ya, kemudian yang satunya probabilitas Z P Z kurang dari 2. PZ kurang dari 2. Ya, harus kita tahu dulu yang lebih dari 2-nya itu ya. Ini sama dengan probabilitas sama dengan 1 dikurangi probabilitas Z lebih dari 2. Sampai di sini dipahami tidak ini? Paham ya? Jadi untuk mencari probabilitas Z kurang dari 2, maka kita harus mencari dulu PZ lebih dari 2, karena yang kurang dari 2 itu tidak ada. PZ lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Tabel satunya berarti. Lebih dari 2 yang ini. 0,0228. Ini ke kanannya 2. Ya. Ke kanannya 2. Atau ini saja yang kita cari. 2,0. Kita tulis dulu yang 2,0. PZ lebih dari 2. Lebih dari 2. Sama dengan 0,0 berapa tadi? 0228. 0228. Ini sudah bisa dipakai. P probabilitas min 1, kemudian Z 2, ini sama dengan probabilitas
probabilitas Z lebih dari min 1, lebih dari min 1, ya, lebih dari min 1 dikurangi probabilitas Z lebih dari 2. Ini sama dengan ini Z, ini sama dengan ini. Coba dilihat Z lebih dari min 1. Ini hanya dibalik angkanya. Apa namanya penulisannya? Ini sama dengan P Z lebih dari min 1. Sama saja nih, hanya dipertukarkan posisinya ya. Antara ini yang saya kasih merah. Mana kasih merahnya ini? Ya, ini. Ini sama. Ya, jadi 0,8413 dikurangi 0,0228. 8. Berapa hasilnya itu? 0,8413 dikurangi 0,0228. Hasilnya 8185. Sehingga probabilitas bahwa X berada di antara 75 dan 90 adalah 0,8185 di antara sudah dicatat yang ini? Ini kalau kita gambar, warna merah. Ya.
rata-ratanya 80, 75. Itu di sini 75. Sini 90. 75. 75. Nah, yang probabilitas yang ini 0,8185 itu yang di sini, yang tengah ini. Kayak begini ilustrasinya. Tadi setnya -1 dengan 2. Kalau -1 tadi lebih luas dibandingkan 2, karena memang -1 dari sini ke kanan, ke sana. Kemudian 2 dari sini ke sana. Antara -1 dan 2 yang tengahnya ini. Selisihnya 1 yang dari sini, yang 0, berapa tadi? Selisih antara 0,8413, ya ini nilainya 0,8413. 8413 itu dari sini ke kanan dengan 0,0228 yang ke kanan ini, yang sebelah kanan. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Yang paling penting adalah bagaimana bisa membaca tabel Z-nya. Jadi kalau misalnya kita hitung dapat Z-nya -1 atau 1 dulu. Kalau kita dapat 1, bagaimana membacanya di tabel? Ya, misalnya Z kita dapat nilainya 1. Kita baca di tabel berarti di 1,0. Ya, 1,00. 1,587. Kalau Z kita dapat ternyata 1,47. 1,47. 1,4 di sini, kemudian lari ke kanan 7, 0,07. 0,0708. Nah, di dalam perhitungan ke depan nanti terbalik, nanti dibalik. Ya, dalam melakukan analisis inferensial yang dicari itu Z-nya berapa? Dibalik. Dari dalam keluar. Setelah dihitung ternyata 0,1469. 0,1469 itu berapa Z-nya? Berarti 1,05. 1,05. Kalau kita hitung ternyata probabilitasnya 0,1230. 0,1230. Maka Z-nya adalah 1,16. Nah, di awal ini saya kenalkan mulai dari Z-nya. Z-nya sekian, probabilitasnya sekian. Nah, nanti belakangan probabilitasnya sekian, berapa Z-nya? Misalnya probabilitasnya 0,287. Maka Z-nya adalah 0,56. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan?
Untuk hari ini cukup di sini dulu, sampai di sini dulu ya. Karena ini materinya agak berat ini, jadi kita ambil pelan-pelan. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline. Ini sekarang Anda di mana? Di sekitar kampus atau masih di kampung? Sekitar kampus, Pak.